Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebagai dasar kajian kita pada malam hari ini, judulnya mencari-cari kesalahan orang lain. Kita dasarkan kepada firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-12, halaman 517. Surat 49 halaman 517, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, banyak daripada prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah tajassasu, kamu atau kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan jangan pula menggunjing ba'dukum ba'da, sebagian kamu akan sebagiannya lainnya. Ayuhibbu, apakah kamu suka ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumuh, tentu saja kamu benci, tidak suka, jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Judulnya tajassus. Tajassus itu mula-mula maknanya mencari berita dan menyelidiki. Bahasa anhu wa fasyah, jadi mencari-cari berita dan menyelidikinya. Kira-kira demikian dalam kitab Lisanul Arab. Maka menjadilah bahasa kita mamato-matoi, menyibuk-nyibuan, menanga-nanga, maintai-intai, menyelidiki kesalahan orang, aib orang, cacat orang, keburukan orang, kejelekan orang, lalu disebarkan. Bernamanya tajassus. Tajassus. Tajassus itu termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya. Sehingga dikatakan dalam beberapa hadis, salah satu hadisnya berbunyi, la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Imam Bukhari 6064. Intinya adalah janganlah kalian itu tahassasu, jangan kalian itu mencari-cari berita-berita, dan jangan tajassasu, memata-matai, maintai-intai, mendengar-dengar. Wala tahasadu, dan jangan pula kalian itu saling dengki. Wala tadabaru, saling membelakangi. Wala tabaghadu, saling benci.
kunu ibadallah, jadilah kalian semua adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian hadis Bukhari nomor 6064 dan Muslim nomor 2563. Dari penjelasan ulama dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum mencari-cari, memata-matai atau mendanga-danga atau mengintai-intai untuk mencari kelemahan, kekurangan, kejelekan atau aib dan cacat cela orang lain, lalu menyebar-nyebarkannya dengan jalan mempergunjingkannya, menyiarkannya ke sana ke sini, hukumnya haram, berdosa besar. Karena itu dosanya tidak bisa diampuni kecuali meminta maaf, minta rela kepada orang yang telah kita bongkar-bongkar kejelekan keburukannya atau menyebar-nyebar luaskan. Karena dosanya bukan hanya kepada Allah, sebab dosanya juga kepada sesama. Larangan Nabi tadilah tajassasu, la tajassasu. Mula-mula tajassus itu timbul karena prasangka. Diawali dengan su'uzan, buruk sangka, timbul curiga, lalu tergerak hati untuk menyelidiki, menelusuri, mencari-cari berita, mencari-cari info orang yang kita curigai. Yang haram hukumnya itu, yang berdosa besarlah mencurigai orang baik-baik, mencurigai orang saleh, orang taat, tanpa dalih, tanpa alasan, semata-mata curiga dan buruk sangka, lalu kita lakukan tajassus, hukumnya haram. Tapi kalau ada indikasi, ada tanda-tanda, lebih-lebih orang itu sudah lama dicurigai tindak tanduk gerak-geriknya, maka perlu kita selidiki, boleh. Sebab biasanya orang itu memang itu kerjanya. Tapi orang baik-baik, orang saleh, orang taat, orang rajin beribadah, terkenal dengan akhlak baiknya, lalu kita tajassus, haram. Ada dua, ada tahassus, ada tajassus. Tahassus biasanya dipakai untuk yang baik-baik, menyelidiki kebaikan orang. Kalau tajassus lebih terarah kepada yang jelek-jelek. La tajassus, haram hukumnya kamu bertajassus. Ikulah namanya jadi bahasa awak, namanya mengintai-intai, mencari-cari, termasuk mandanga-danga atau menyibuk-nyibukan dan seterusnya. Sekaitan dengan hal itu, dikatakan begini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7042, bunyinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai, sabda Rasulullah SAW, man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min, siapa saja yang istama, menguping, mendanga-danga, mempertajam-tajam telinga pembicaraan orang lain, yang orang lain cukup karihun, benci, tidak suka percakapan mereka, bicara mereka didengar, lalu kita pura-pura sibuk, sebenarnya telinga kita sedang terbuka
pura-pura mengecah, pura-pura celap-celap, sebenarnya telinga kita sedang konsentrasi menguping istimak. Atau memang batu bana ditempelkan telinga kita ke dinding, bateliang sabalah. Memang imbanglah untuk mengetahui apa pembicaraan orang, ucapan orang segala macam. Namanya manistama'a. Siapa yang sengaja menguping, mendengarkan pembicaraan suatu orang, suatu kelompok orang, kaum, wahum lahu karihun, mereka benci. Sementara mereka benci, tidak senang, tidak suka pembicaraan mereka didengar. Aw yafirruna minhu. Bahkan mereka berusaha mengelak supaya jangan dengar. Awak cuba je mendengar. Subba fi uzunihi, dituangkan ke telinganya al-anuk, anuk, anuk cairan tembaga panas nanti di hari kiamat. Anuk, anuk baiklah kapal ya. Ada tembaga panas meleleh, ai leleng sik. Cabok karajo telingo noko suko mendengar nguping pembicara lain, lalu beko diperguncingkan, dibicarakan dan seterusnya. Oh, malah dibeklo statusnya. Ancamannya seperti itu. Seperti itu ancaman. Itu banyak namanya mandang-mandang atau main tai-tai atau menyibuk-nyibukan ataupun menyelidiki. Padahal kita tidak tukang selidik, tidak lo diangkit untuk itu. Bahkan siana menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Seperti dalam hadis yang agak panjang, ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, ya lidahnya, ya lisannya, lam yadkhulil imanu qalbah, sementara iman itu belum masuk mantap di hati. La taghtabul muslimin, kalian jangan menggunjing orang muslimin. Wahai orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, jangan kalian itu menggunjing kaum muslimin. Kata-kata jangan larang tegas, bahkan menunjukkan haram, berdosa besar. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan pula kalian mencari-cari aurah. Aurah itu aib mereka, cacat mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka. Jangan dicari-cari. La tattabi'u, jangan kalian mengintai-intai, mencari-cari aib mereka, orang-orang muslim. Karena fa innahu man yattabi' auratihim yattabi' Allahu auratahu. Siapa yang sengaja mencari-cari kesalahan, kejelekan, keburukan, aib, cacat, kelemahan, kekurangan orang lain, maka Allah Ta'ala yang maha sempurna lagi, maha suci lagi, maha bijaksana, akan mencari-cari pula kesalahan mereka dan akan membongkar Allah kesalahan-kesalahan mereka, aib cacat mereka di mana saja, walaupun mereka cako-cako, mandok, nanti akan dibongkar pula aibnya, cacatnya, kekurangannya oleh Allah Ta'ala, meskipun berada di tengah rumahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bisa dikatalah orang-orang yang aibnya terbongkar,
di tengah ramai. Lah menjadi seorang banyak. Bisa jadi parangannya itu al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan karajo. Karajo itu balasan. Suka menyebar-nyebar, aib disabar. Suka mengintai-intai, memata-mata, maka kita pun akan dimata-matai, diintai orang. Suka pengunjung orang, kita pun tidak keluput dari pergunjing orang. Tuba, untuk itu tuba. Anan tuba, beruntunglah, berbahagialah, dan baiklah. Liman syagalahu aibuhu, orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. An uyubin nas, daripada aib orang lain. Beruntunglah orang itu. Dia lebih disibukkan memikirkan kelemahan, kekurangannya sendiri daripada memikir lain. Tuba, beruntung. Minang orang. Dalam suatu riwayat yang terkenal dari bahasa Kanura menjadi bahasa awak, yubsiru ahadukum al-qazata fi a'yuni akhi. Salah seorang daripada kalian dapat melihat kotoran kecil di mata orang lain. Kotoran kecil di mata orang sejauh itu nampak. Wayansa, tetapi dia lupa. Ada nanti namanya al-jazal, al-jaza, kayu besar yang terbelintang di hadapannya, dan nampak. Di bahasa Nura menjadi bahasa wa adiskoh, tungau di seberang lautan, nampak gajah di peluk-peluk nampak, gajah di peluk-peluk nampak. Ada, deknya sibuk mencari seorang lain. Maka sibukkanlah mencari kelemahan diri kita, kekurangan kita. Sebab masing-masing kita, dek manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Orang yang sibuk mencari kelemahan, kekurangan sendiri tidak akan sempatnya memikirkan kekurangan lain. Tidak ada gitu. Sebutnya sibuk dengan kelemahan, kekurangan lainnya. Nya sibuk memperbaiki lima-lima. Tidak ada katu, tidak ada kesempatan untuk lain. Jadi orang yang ada waktunya untuk memikirkan orang lain, tandanya lupa dengan batang kayu membalintang di muka metanya. Nya sibuk meneropong-neropong kotoran yang terdapat di mata lain, atau sibuk meneropong-neropong tungau di seberang lautan, melupakan gajah yang ada di hadapannya. Sungguh jijik, sungguh hina. Bantu nak do kerajo orang. Entah siana menggaji, entah siana mau upahnya, entah siana SK-nya. Sungguhnya hanya sibuk membicarakan, mencari-cari, mengintai-intai, menyibuk-nyibuk mendengar pembicaraan kelemahan kejadian lain. Itu ancaman-ancaman berat. Dan dosanya yang tadi, tidak cukup dengan astagfirullah, 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 astagfirullah. Karenanya telah membongkar, menyebarkan, membicarakan. Bahkan terkadang suku menambah. Dan kau kalau menjadi bahasa wak, sajangka menjadi saito, sadapo, sakilo. Bahkanlah menjadi simulasi dorang, lah menjadi permainan. Disusun anak-anak 10 orang, sekolah 10 orang. Kan itu kan? Di TV pernah keluar. Disampaikannya kecil berita. Tiba di negara 10 lah berubah berita itu.
Barangkali kita boleh nonton acara di televisi. Pesan berantai. Lah paham lah, lah mati lah. Sampailah. Tiba tujuan lah balaid. Sekolah balaid. Jadi kalau kita mencari kelemahan orang, tidak nak dicari kelemahan orang lain. Sebab kita manusia yang sempurna hanyalah satu, Allah. Kita selaku manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Tidak ada kita yang sempurna. Kakak dicari-carinya, lagi kesalahannya, kakak dicari. Kalau orang salah, kita salah. Kenapa salah? Dua salah kita. Yang pertama, melupakan salah wak, sibuk dengan salah orang lain. Yang kedua, dua salah wak. Ditambah lebih kok dipagunjiakan. Atau kini masalah di framing namanya. Betapa banyak kemarin-kemarin itu bersebaran di angkasa Indonesia bahasa-bahasa yang seperti kau menuduh, memfitnah, menyebar-jebar, memframing, merekayasa, membuat-buat taktik strategi yang beredar di media massa. Media massa itu kalau udara. Kata para ahli, udara kita kok lah kotor, lah sangat kumuh udara kita, kotor. Kotor dengan suara-suara kotor, dengan gambar-gambar kotor, dengan bahasa kotor, dengan tayang-tayang kotor, dengan gunjing-gunjing, tuduhan-tuduhan, rekayasa, kotor semuanya. Satu-satunya yang bisa mengimbang kekotoran itu zikir-zikir orang yang berzikir, doa-doa orang berdoa, istighfar orang yang beristighfar. Itu pengimbang. Kunaklah kumuh, lah kalam dunia, kalam. Maka imbangilah kekotoran udara itu dengan banyak kita berdoa, berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inti kaji kita malam hari ini bahwa menyibukkan diri dengan mencari-cari kelemahan kesalahan lain adalah haram hukumnya, berdosa besar pelakunya. Kemudian ditambah pula dengan gunjing setelah itu, tambah lo celai. Sebabnya tidak sadang situ sudah. Pasti dibicarakan sudah itu. Kalau dibicarakan sudah itu, bertambah tu. Disebarkan lo ke sinang kebari. Maka jadilah dosanya dosa multi anu mana? Leper. Nah, dan bisa jadi pelakunya kalau ia salah, pelakunya lah tobat. Pelakunya lah tobat. Nah, tapi nando sobat terus. Bapak lo surang saya orang koleh. Jadi yang terbaik, jangan sibukkan diri mencari kekurangan orang. Kalau orang kau baik-baik, saleh, taat, cukup situ siwak tahu. Kalau ada orang mau berita tentang kejelekannya, stop salah. Buat satu orang. Sebab tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya dalam bodoh. Abu tidak kehabisan kayaknya dah. Iya dah. Mau nak kehabisannya, mau nak kejoinnya, mau nak kemangga-manganya. Jadi tidak perlu tahu. Nah, tapi awak aku mana kekepoan awak aku. Yo kekepoan mana? Keinginan tahu aku. Penasaran terus penasaran. Penasaran itu yang dipergunakan oleh setan membisik-bisikkan kawak agar kita melakukan itu. Namanya hamazat. Atau hamazat. Hamazat dorongan-dorongan setan dibisik-bisikkannya kita, didorong-dorongnya kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Namanya hamazat. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Hamazat, dorongan-dorongan setan. Kata-kata hamazat itu mendorong, kata hamzu mendorong, menolak, dikecilkan hamazatis syayatin. Karena dengan bisikan-bisikan setan didorongnya kita untuk melakukan itu. Tak dorong kita, sibuk kita di situ. Itu kesimpulan yang pertama. Hukumnya haram, berdosa besar. Kemudian kalau orang kau tobat, tidak cukup hanya dengan
istighfar saja dengan membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak cukup di situ dah. Coba tu caranya. Sebab dosa ku nak kepada Allah saja dah. Dosalah mencemarkan, dosalah merugikan, dosalah menjatuhkan orang lain. Minta maaf, minta rela. Kalau tak bisa, malu apa banyak berdoa kepada Allah untuk orang tu. Apa banyak minta ampun, apa banyak doa untuk orang tu, dan apa banyak buat baik ke orang tu. Tukar balik. Kalau awak sibuk mencari kejelekannya, maka perbanyak menyabut kebaikannya. Tu dalam kitab-kitab diajar dan kitab Minhaj. Kalau selama kita sibuk menyibuk-nyibukan mencari-cari mematua-matoi mananga-nanga kelemahan kekurangannya, balikan. Sibukkan diri di mamasu di orang-orang. Sabut nama-nama baiknya, kerja-kerja baiknya. Itu penutup. Di samping minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Hati-hati. Siapa menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan orang, aib orang, cacat orang, satu saat aib cacatnya akan disingkuan Allah dengan cara Allah, akan terbuka, akan dibicarakan orang banyak. Sebab kelakuanku namanya al-jaza bin jinsil amal juga. Bahasa utang bayar. Utang bayar ya, kalau kita mengerjakan itu, akibatnya kita jom masukkan seperti ayat lah. Fadzuku bima nasitum liqa yumkin hada inna nasinakum. Kamu lupa, kami lupa. Itulah kaedah. Semoga bermanfaat dan berfaedah apa yang kita sampaikan malam hari ini. Kerajo yang agak banyak kita lakukan itu tajassus. Setelah tajassus bergunjing. Ayat yang kita baca cukup tu bermula dengan buruk sangka, su'uzan meningkat kepada tajassus, memata-matai, tajassus kemudian menjadi gunjing. Setelah gunjing, penyebaran, balipe-lipe, batingke-tingke, dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga kita dipelihara dan dijaga oleh Allah daripada sifat-sifat yang demikian itu. Amin. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.